Oke, halo teman-teman. Sekarang balik ke pembahasan PPU soal nomor 1 dari TO2 Science In. Sedikit tips di awal, jadi kalau mau ngerjain soal bacaan, apapun itu, kalau mau cepet, kita lihat soal dan optionnya dulu, baru balik ke soal, tergantung apa yang diminta pertanyaan gitu ya. Jadi, kita baca pertanyaannya dulu. Hubungan gagasan utama, paragraf pertama, dan gagasan utama paragraf kedua ya adalah, nah jadi kita aku highlight di sini. Jadi kita pertama banget harus tahu gagasan utama paragraf pertama itu apa dan gagasan utama paragraf kedua itu apa. Jadi kita bisa lihat di sini kalau di dalam teks ini kedua paragrafnya termasuk paragraf deduktif atau paragraf yang memiliki gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Jadi kalau di paragraf pertama itu gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama, nih kalimat nomor 1, ya dan seterusnya ya. Dan kalau di paragraf kedua itu gagasan utamanya terletak di kalimat nomor 9. Nah, oke, jadi lanjut di gagasan utama paragraf pertama itu membahas terkait, nah nih, dengan pengalaman pergaulan internasional terkadang terbesit di pikiran saya kapan kurs rupiah menjadi sederhana. Itu adalah kata kuncinya ya. Jadi di paragraf pertama itu membahas terkait penyederhanaan kurs rupiah dan khususnya di Indonesia ya. Nah, kalau yang kedua itu membahas terkait salah satu cara penyederhanaannya yakni redenominasi. Dan settingnya semuanya adalah di Indonesia. Jadi kita bakal bahas satu-satu dari optionnya. Yang pertama, gagasan utama paragraf pertama merupakan sebab dari gagasan utama paragraf kedua. Jadi maksudnya adalah penyederhanaan kurs rupiah di Indonesia itu adalah penyebab adanya redenominasi di Indonesia. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi di teks ini menjelaskan bahwa kedua gagasan utama ini baru hanya pemikiran atau ide aja. Jadi pemberlakuannya secara nyata itu emang belum terjadi. Jadi kalau penyederhanaan kurs rupiah di Indonesia kita simpulkan atau kita anggap sebagai penyebab nomor 2 itu terjadi atau redenominasi itu terjadi, itu kurang tepat. Begitu pula dengan option B. Jadi kita kurang tepat untuk bilang kalau penyederhanaan kurs rupiah di Indonesia itu adalah akibat dari redenominasi, malah makin salah ya. Terus kita lanjut ke nomor C. Jadi di option C ini menjelaskan bahwa penyederhanaan kurs rupiah di Indonesia merupakan Jadi gagasan utama paragraf kedua ya, redenominasi ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari penyederhanaan kurs rupiah di Indo. Jadi kalau di teks itu disebutkan bahwa salah satu cara penyederhanaan kurs rupiah di Indonesia itu adalah redenominasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa redenominasi ini merupakan penjelasan atau penjabaran daripada cara-cara atau metode penyederhanaan kurs rupiah di Indo. Jadi kita bisa save ya, jawabannya itu adalah C. Tapi kita bahas juga di option lainnya dulu. Gagasan utama paragraf kedua merupakan pertentangan dari gagasan utama paragraf pertama. Nah, kalau di paragraf pertama dan paragraf kedua itu gagasan utamanya yang pertama adalah penyederhanaan kurs rupiah di Indo, yang kedua redenominasi. Nah, mereka tidak menunjukkan hubungan pertentangan, tapi kayak yang aku jelasin di option C tadi, mereka justru redenominasi ini justru merupakan penjabaran atau deskripsi dari
penyederhanaan kurs rupiah. Jadi kita bisa simpulkan bahwa option D ini salah. Terus kita ke option E. Gagasan utama paragraf kedua merupakan lanjutan penjelasan dari gagasan utama paragraf pertama. Jadi kalau redenominasi ini merupakan lanjutan penjelasan dari penyederhanaan kurs rupiah di Indo, itu kurang tepat. Karena kalau lanjutan penjelasan itu dimiliki oleh dua hal yang sama. Misalnya kalau di paragraf kedua itu ngebahas tentang redenominasi di Indonesia, mungkin di paragraf pertamanya harus membahas tentang redenominasi di negara lain misalnya. Jadi keduanya harus membahas satu hal yang sama, kayak gitu. Jadi di option E ini juga salah. Oke, jadi kita bisa simpulkan jawabannya itu C ya.